Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, yaitu channel Mas Dosen Official. Nah, di sini saya akan membahas beberapa kisi-kisi soal P3K tahap 3. Nah, saya doakan bagi teman-teman semuanya sukses dalam mengikuti seleksi. Pada kesempatan ini saya akan membahas contoh-contoh soal terkait manajerial, di mana kompetensi manajerial merupakan tes untuk menilai penguasaan, pengetahuan, keterampilan, serta sikap pelamar dalam berorganisasi. Sebelum kita lanjut pada pembahasan soal, marilah dukung channel ini dengan cara subscribe, komen, like, dan share, yaitu di channel Mas Dosen Official. Langsung ke soal nomor 1. Anda merupakan seorang manajer pada sebuah perusahaan. Sudah beberapa bulan ini ada salah satu karyawan yang tidak dapat bekerja dengan baik, bahkan cenderung menghambat aktivitas di perusahaan. Banyak pekerjaan yang tertunda karena harus menunggu dia menyelesaikan pekerjaannya. Terkadang setelah ditunggu pun hasilnya sangat buruk, padahal Anda sudah memastikan bahwa beban kerja karyawan tersebut sudah sesuai dengan peraturan dan prosedur perusahaan. Perusahaan pun telah memberikan kesempatan beberapa kali untuk perbaikan dan memberi pelatihan. Namun, setelah diamati tidak ada perubahan sama sekali. Yang Anda lakukan adalah A. Memberi kesempatan terus sampai dia bisa berubah menunjukkan performa terbaiknya, meski akan mengganggu kinerja perusahaan. B. Memberikan kesempatan karena setiap karyawan berhak atas hal tersebut. C. Terpaksa mencari penggantinya agar kinerja perusahaan kembali membaik. D. Memberhentikannya dan memastikan semua keputusan saya terdokumentasi. E. Memberhentikan karyawan yang bermasalah tersebut karena tidak bekerja dengan baik. Nah, kita lihat di pembahasan. Topik kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Sebagai atasan, kita harus mampu mengkoordinir bawahan, memberikan kesempatan untuk perbaikan dan pelatihan. Namun jika tidak ada perubahan, maka seorang atasan harus tegas, karena atasan juga punya tanggung jawab terhadap kemajuan perusahaan yang dikelolanya. Nah, sebagai seorang manajer, dalam kasus ini jawaban yang tepat adalah D. Memberhentikannya dan memastikan semua keputusan yang terdokumentasi. Soal nomor 2. Di divisi tempat Anda bekerja sedang terjadi sebuah masalah yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan dalam menyelesaikan tugasnya. Anda sebagai atasan sudah mencoba untuk berpikir dan memandang masalah tersebut secara objektif dan menganalisis setiap karyawan yang dapat terpengaruh atas masalah tersebut. Kemudian yang Anda lakukan adalah A. Meminta mereka untuk berpartisipasi lebih baik lagi dan patuh terhadap semua kebijakan yang akan diambil. B. Menyuruh mereka mematuhi semua kebijakan dan meminta penyelesaian dari masalah tersebut. C. Meminta masukan dari mereka dan membuat keputusan secepatnya agar dipatuhi semua karyawan divisi. D. Membuat keputusan secepatnya dan memberitahu karyawan divisi akan hal tersebut, agar tidak kaget. E. Meminta masukan dari mereka, melakukan revisi seperlunya, dan kemudian mengajak mereka turut mengimplementasikan rencana yang telah disepakati bersama. Kita lihat di pembahasan. Topik kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang lain. Sebagai atasan harus melibatkan bawahan, tetapi keputusan tetap ada di tangan kita.
Memberikan pemahaman dan bagian dari kelompok kita harus saling terbuka, saling bertanggung jawab dan memiliki kesadaran, serta selalu mengkomunikasikan setiap ada permasalahan. Nah, jawaban yang tepat adalah E. Meminta masukan dari mereka, melakukan revisi seperlunya, dan kemudian mengajak mereka turut mengimplementasikan rencana yang telah disepakati bersama. Soal nomor 3, Anda diminta atasan untuk menyelesaikan sebuah masalah di dalam pekerjaan karena atasan Anda menilai Anda karyawan yang paling mampu mengatasinya dengan baik dan efektif. Namun ketika di tengah jalan, penyelesaian yang Anda berikan terhadap permasalahan tersebut sedikit kurang optimal untuk memberikan solusi terbaik seperti yang diharapkan perusahaan. Yang Anda lakukan adalah A. Saya akan merubah semua solusi yang ada dan membuat penyelesaian baru. B. Saya meminta atasan untuk memberikan saya waktu lebih untuk memikirkannya. C. Saya melakukan modifikasi atas keputusan tersebut. Terkadang modifikasi kecil sudah cukup. D. Mengembalikan tugas tersebut kepada atasan untuk dilimpahkan kepada karyawan lain. E. Memikirkan cara yang paling efektif dari penyelesaian sebelumnya. Lihat di pembahasan. Topik kreativitas dan inovasi, yaitu mampu memikirkan hal-hal kreatif dan imajinatif untuk melakukan perbaikan pada sebuah proses, sehingga mendapatkan hasil terbaik. Tidak harus merubah tapi melakukan modifikasi sehingga apa yang menjadi tujuan dapat tercapai. Jawaban yang tepat adalah C. Saya melakukan modifikasi atas keputusan tersebut. Terkadang modifikasi kecil sudah cukup. Berikutnya, beberapa hari terakhir di kantor Anda sedang disibukkan dengan banyaknya deadline pekerjaan yang harus diselesaikan secepatnya, sehingga setiap komponen perusahaan diminta untuk memberikan kemampuan terbaiknya bagi perusahaan. Karena jika ada pekerjaan yang tertunda akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Namun ada beberapa karyawan yang datang kepada Anda bercerita dan mengeluhkan beberapa hal yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Sikap Anda adalah A. Saya selalu terbuka terhadap setiap karyawan untuk berkeluh kesah apapun mereka membutuhkannya. Yang B. Hal tersebut harus dibatasi karena dapat mengganggu kinerja perusahaan. C. Selalu bersimpati dan memberikan nasihat dan solusi yang paling baik terhadap setiap masalah mereka. D. Bersimpati dan memberikan solusi dan nasihat dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan. E. Saya akan selalu baik kepada setiap karyawan di perusahaan dan dapat menjadi teman curhat mereka setiap waktu. Kita lihat pembahasan. Topik orientasi kepada orang lain. Dengan menunjukkan iktikat baik, empati dan kepedulian terhadap sesama, namun sesuai dengan kapasitas yang dimiliki dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan Anda. Berbuat baik dan kerjaan tetap jalan. Jawaban yang tepat adalah D. Bersimpati dan memberikan solusi dan nasihat dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan. Berikutnya, soal nomor 5. Anda telah bekerja sesuai dengan SOP yang perusahaan berikan kepada setiap karyawan dengan jelas. Sudah terdokumentasi sebagai panduan bagi setiap karyawan dalam bekerja dan telah menerapkannya setiap hari dengan baik. Namun, terkadang ada kondisi di mana sebuah masalah yang timbul tidak dijelaskan, bahkan tidak ada di dalam SOP yang perusahaan berikan. Yang akan Anda lakukan adalah A. Tetap mengikuti SOP yang ada meskipun pekerjaan selesai jadi sangat lama dan mengganggu kinerja. B. Meminta bantuan kepada rekan karyawan yang lain untuk dicarikan solusi terbaik. C.
Melihat dari kondisi yang ada dan saya sesuaikan dengan misi perusahaan agar pekerjaan cepat terselesaikan. D. Menyuruh atasan untuk mereview kembali SOP yang ada agar karyawan dapat bekerja dengan baik. E. Memikirkan penyelesaian yang sekiranya cocok dan bisa saya kerjakan sesuai kemampuan saya dan misi perusahaan. Kita lihat pembahasan. Topik kemampuan bekerja mandiri dan tuntas. Menunjukkan sikap bertanggung jawab terhadap pekerjaan dengan tidak menyalahi tujuan perusahaan dan menyelesaikan pekerjaan secara cepat. Jawaban yang tepat adalah C. Melihat dari kondisi yang ada dan saya sesuaikan dengan misi perusahaan agar pekerjaan cepat terselesaikan. Baik, sekian. Terima kasih pembahasan terkait soal-soal P3K. Mudah-mudahan bermanfaat dan semangat dalam berjuang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.